Suami menjatuhkan talak dengan penuh amarah. Tak tahu bahwa yang ia hancurkan bukan perempuan lemah, melainkan pemilik seluruh masa depan yang akan ia sesali seumur hidup. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Kata-kata itu masih menggantung di kepala Devi, bahkan setelah Raka berangkat kerja. Uangmu selalu kurang. Kalimat itu sederhana, tapi cara Raka mengucapkannya datar, seolah menyebut fakta memalukan, membuat dada Devi terasa sempit. Ia berdiri di dapur sempit rumah kontrakan mereka, menatap panci kosong di atas kompor yang sudah lama kehilangan kilap. Pagi belum benar-benar berjalan, tapi perasaannya sudah terasa lelah. Devi terbiasa hidup seperti ini. Menakar kebutuhan, menunda keinginan, dan menelan komentar Raka tanpa membalas. Bukan karena ia tak punya jawaban, melainkan karena setiap balasan selalu berujung pada nada yang lebih tinggi dan tatapan meremehkan. Ia memilih diam, berharap diam bisa menjadi cara bertahan. Namun pagi ini, diam terasa lebih berat dari biasanya. Raka keluar kamar dengan kemeja rapi yang disetrika Devi semalam. Ia mengambil tas kerja, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. Jangan lupa, bulan ini kita harus lebih hemat, katanya, tanpa menoleh. Aku capek kerja keras, tapi hasilnya selalu habis. Devi mengangguk pelan, meski Raka tak melihat. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit ia beri nama, campuran antara bersalah dan marah. Bersalah karena merasa tak cukup, marah karena seolah semua beban ada di pundaknya. Ia bekerja, mengurus rumah, menahan diri. Namun itu tetap tak pernah cukup. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Devi duduk di kursi plastik yang sedikit retak di sudut dapur. Ia menautkan jemari, menatap lantai yang dingin. Ia teringat awal pernikahan mereka, ketika Raka masih bisa tersenyum tanpa menghitung biaya. Waktu itu, kata, cukup, masih punya makna lain selain angka. Kini, kata itu berubah menjadi ukuran yang selalu membuatnya gagal. Siang harinya, Devi menerima pesan singkat dari Raka. Bukan soal makan siang, bukan pula tanya kabar. Dengar-dengar, paman jauhku meninggal. Katanya orang kaya. Pesan itu diakhiri tanda titik. Tidak ada emotikon, tidak ada ekspresi. Tapi Devi bisa merasakan sesuatu yang berbeda di balik kalimat itu. Sebuah nada yang lebih hidup dari biasanya. Devi membaca ulang pesan itu beberapa kali. Kematian seseorang seharusnya membawa duka, bukan nada yang sulit ia jelaskan. Ia mengetik balasan singkat, turut berduka. Namun jarinya berhenti sebelum menekan kirim. Ia menghapusnya, lalu mengganti dengan, oh begitu. Jawaban yang netral, aman. Tak lama kemudian, Raka menelepon. Suaranya terdengar lebih bersemangat dari pagi tadi. Kalau benar, mungkin ada urusan warisan, katanya cepat. Belum tentu sih, tapi siapa tahu. Devi mendengarkan, mencoba menangkap perasaan di balik kata-kata itu. Raka berbicara tentang kemungkinan, tentang peluang, tentang hidup yang bisa berubah. Ia tidak menyebut orang yang meninggal itu dengan nama, hanya sebagai pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Devi mengiyakan seperlunya, tapi ada kegelisahan yang mulai tumbuh di dadanya. Setelah telepon ditutup, Devi menyandarkan kepala ke dinding. Ia mengenal Raka cukup lama untuk tahu bahwa nada seperti itu bukan sekadar kabar. Itu adalah awal dari sesuatu. Ia membayangkan hari-hari ke depan, komentar yang lebih tajam, harapan yang lebih tinggi, dan sorot mata yang menilai. Ia merasa kecil, seperti berdiri di bawah bayangan yang semakin besar. Sore itu, Devi pergi ke rumah ayahnya, Pak Surya. Rumah kecil itu tak jauh, tapi selalu memberinya rasa aman yang tak ia temukan di tempat lain. Pak Surya sedang memperbaiki kursi tua di teras ketika Devi datang. Ia mengangkat kepala dan tersenyum hangat, senyum yang tak pernah menuntut apapun. Kamu kelihatan capek, kata Pak Surya, tanpa bertanya lebih jauh. Devi duduk di samping ayahnya. Ia ingin bercerita, tapi kata-kata terasa berat. Ia hanya mengangguk, menatap tangan ayahnya yang cekatan meski usia tak lagi muda. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tentang Raka, tentang uang, tentang perasaan tak pernah cukup,
namun ia memilih menyimpannya. Seperti biasa, Pak Surya tidak mendesak. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, seolah kehadirannya saja sudah cukup. Dalam diam itu, Devi merasakan kegelisahan lama kembali menguat. Tentang posisinya sebagai istri, sebagai anak, sebagai perempuan yang terus menyesuaikan diri. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa bertahan dengan peran ini? Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Ia meletakkan tas dengan kasar dan langsung berbicara tentang kemungkinan mengurus urusan keluarga yang meninggal. Kalau ada apa-apa, kita harus siap, katanya. Aku nggak mau kesempatan lewat begitu saja. Devi mengangguk lagi. Kali ini, anggukan itu terasa seperti keputusan kecil yang berisiko. Keputusan untuk tetap diam, meski ia tahu diamnya akan membuka ruang bagi tekanan yang lebih besar. Saat ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang kusam, satu pertanyaan berputar di kepalanya. Jika semua ini benar-benar berubah, di mana posisinya nanti? Pertanyaan itu masih berputar di kepala Devi ketika pagi datang tanpa memberi jawaban. Di mana posisiku nanti? Ia bangun lebih awal dari Raka, seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana sambil menahan perasaan yang sejak semalam tak mau reda. Ada kegelisahan baru yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, bukan sekadar soal uang, melainkan tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya, seolah ia hanya pelengkap dalam hidup orang lain. Belum lama air mendidih, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ketukan yang tidak ragu, tidak sungkan. Devi mengeringkan tangannya dan membuka pintu, mendapati Bu Ningsih berdiri di sana dengan tas besar di tangan dan tatapan yang langsung menyapu isi rumah. Rumahnya masih begini juga, kata Bu Ningsih tanpa salam, melangkah masuk seolah tempat itu miliknya. Nada suaranya datar, tapi syarat penilaian. Devi tersenyum tipis. Ia sudah hafal sikap ibu mertuanya. Perempuan yang selalu merasa tahu yang terbaik, terutama untuk anak laki-lakinya. Silakan duduk, Bu, ucap Devi pelan. Bu Ningsih duduk, meletakkan tasnya dengan bunyi keras. Matanya berhenti pada perabotan sederhana, lalu kembali ke Devi. Kamu dari dulu memang gak terbiasa hidup layak, ya? Katanya. Pantesan Raka harus kerja keras sendirian. Kalimat itu menghantam tanpa ampun. Devi merasakan panas di tengkuknya, tapi ia menunduk, pura-pura sibuk menuang teh. Ia tahu, membalas hanya akan memperpanjang daftar kesalahannya di mata Bu Ningsih. Diam terasa lebih aman, meski menyakitkan. Raka keluar dari kamar, menyapa ibunya dengan nada yang jauh lebih hangat daripada sapaan yang ia berikan pada Devi pagi itu. Ibu datang kenapa nggak bilang dulu? Tanyanya, tapi senyumnya tak menyiratkan keberatan. Bu Ningsih menghela napas panjang. Ibu cuma kasihan sama kamu, katanya. Punya istri, tapi hidupmu nggak pernah naik. Keluarganya juga begitu-begitu saja. Raka tertawa kecil, lalu duduk di samping ibunya. Ya mau gimana lagi, Bu, katanya. Keadaan memang begitu. Devi juga sudah berusaha. Kata-kata itu terdengar seperti pembelaan, tapi bagi Devi, justru terasa seperti pengakuan bahwa ia memang kurang. Raka tidak menyangkal ucapan ibunya. Ia mengulangnya dengan cara yang lebih halus, lebih bisa diterima. Devi meremas ujung bajunya di balik meja, menahan getaran di tangannya. Bu Ningsih melanjutkan, kini dengan nada lebih tajam. Makanya, kalau nanti ada perubahan nasib, jangan sampai salah langkah. Jangan biarkan orang yang gak selevel ikut mengatur. Devi tahu kalimat itu ditujukan padanya. Ia ingin berkata bahwa ia bukan beban, bahwa ia juga punya harga diri. Namun lidahnya terasa keluh. Ia memilih diam, menelan rasa perih yang menjalar sampai ke dada. Diam lagi, seperti yang selalu ia lakukan. Setelah Bu Ningsih pergi, rumah terasa lebih sempit dari sebelumnya. Raka tampak biasa saja, seolah percakapan barusan tidak meninggalkan bekas apapun. Ibu cuma khawatir, katanya singkat, sambil mengambil ponsel. Kamu jangan baper. Devi mengangguk. Kali ini, anggukan itu terasa seperti kekalahan kecil. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena satu kalimat, melainkan karena akumulasi dari semua yang tak pernah ia ucapkan. Siang itu,
Devi bertemu Maya di sebuah warung kopi kecil dekat tempat kerja Maya. Maya menatap Devi lama sebelum bicara, seolah mencari kata yang tepat. "Kamu kelihatan makin pendiam," katanya akhirnya. "Biasanya kamu masih bisa bercanda." Devi mengaduk kopinya perlahan. "Lagi capek saja," jawabnya singkat. Maya tidak langsung percaya. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap Devi dengan mata yang penuh perhatian. "Capek itu wajar," katanya pelan. "Tapi kamu seperti menarik diri. Aku takut kamu terlalu banyak menahan." Kata-kata itu membuat dada Devi terasa sesak. Ia ingin bercerita, tapi bayangan wajah Buningsih dan nada suara Raka kembali muncul. "Aku nggak mau ribut," katanya akhirnya. "Kadang diam itu lebih aman." Maya menggeleng pelan. "Aman belum tentu sehat," katanya. "Aku cuma mau kamu ingat. Kamu juga punya nilai. Jangan sampai orang lain menentukan itu buat kamu." Devi terdiam. Ada kehangatan dalam ucapan Maya, tapi juga ketakutan. Mengakui nilai dirinya sendiri berarti siap menghadapi konflik yang selama ini ia hindari. Saat mereka berpisah, Devi melangkah pulang dengan pikiran penuh. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu, mendengar suara Raka berbicara di telepon tentang kemungkinan masa depan yang lebih baik. Devi menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa terus diam. Untuk pertama kalinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di benaknya, bukan untuk melawan, tapi untuk mulai memperhatikan dirinya sendiri. Keputusan yang terasa berisiko, karena ia tahu, perubahan sekecil apapun bisa mengguncang keseimbangan rapuh yang selama ini ia jaga. Keputusan kecil itu terus bergema di kepala Devi sejak malam sebelumnya, mulai memperhatikan diri sendiri. Namun pagi datang dengan cara yang membuat niat itu terasa rapuh. Devi duduk di meja makan, menatap daftar belanja yang ia tulis semalam. Ia mencoba menghitung ulang pengeluaran, seperti yang selalu ia lakukan, tapi angka-angka itu seakan kehilangan makna ketika Raka keluar kamar dengan wajah berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah pada cara Raka melangkah. Lebih cepat, lebih pasti. Ia duduk tanpa menunggu disilakan, membuka ponsel, dan mulai berbicara tentang rencana seolah semuanya sudah pasti terjadi. "Kalau nanti urusan keluarga itu beres, kita pindah rumah," katanya. "Gak mungkin selamanya dikontrakan begini." Devi mengangkat kepala. Kata nanti terdengar terlalu mantap. Ia ingin bertanya, ingin mengingatkan bahwa belum ada kepastian apapun, tapi suaranya tertahan. Raka melanjutkan, menyebut angka-angka, menyebut kemungkinan membuka usaha, menyebut mobil. Semua diucapkan dengan keyakinan penuh, seolah uang itu sudah ada di tangannya. "Mulai sekarang, kamu jangan kirim uang ke rumah bapakmu dulu," kata Raka tiba-tiba. Nada suaranya berubah, lebih tegas. "Kita harus fokus ke hidup kita sendiri." Kalimat itu membuat Devi menegang. Ia menatap wajah suaminya, mencoba menemukan sisa-sisa keraguan, tapi yang ia lihat hanya ambisi. "Bapak cuma butuh sedikit," katanya pelan. "Untuk obat." Raka mendengus. "Sedikit itu kalau dikumpulkan jadi banyak," balasnya. "Lagian, kalau memang keluarga kamu mau mandiri, ya jangan bergantung terus." Devi terdiam. Ia merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan sekadar sedih, melainkan terluka. Namun ia menelan perasaan itu, memilih diam seperti yang selalu ia lakukan. Raka berdiri, mengambil tas, dan pergi tanpa menunggu jawaban. Siang hari, Devi pergi ke rumah Pak Surya untuk mengantarkan makanan. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Surya menerima bungkusan itu dengan senyum hangat, tapi Devi menangkap kelelahan di matanya. Mereka duduk berhadapan, dan untuk sesaat, Devi lupa pada semua tekanan di rumahnya sendiri. Saat itulah suara Raka terdengar dari luar. Ia datang menjemput Devi lebih awal dari biasanya. Devi berdiri, sedikit terkejut, dan berjalan ke teras. Raka tidak masuk. Ia hanya berdiri di dekat motor, berbicara dengan nada keras ke arah seseorang di telepon. Devi berhenti melangkah ketika kalimat itu meluncur tanpa ragu. "Mending kere timbang biayai kalian," kata Raka tajam. "Aku juga capek. Jangan mentang-mentang ada hubungan keluarga." Dunia Devi seakan berhenti. Ia tahu kalimat itu tidak ditujukan langsung padanya. Tapi ia tahu siapa kalian yang dimaksud.
Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada semua sindiran Bu Ningsih sebelumnya. Ini bukan lagi penilaian halus. Ini penolakan terang-terangan terhadap keluarganya, terhadap dirinya. Pak Surya berdiri di belakang Devi. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya membuat luka itu terasa lebih dalam. Devi merasakan panas di matanya, tapi ia menahan air mata. Ia melangkah mendekat ke Raka. Wajahnya tenang, meski dadanya bergetar. "Sudah?" tanyanya singkat. Raka menutup telepon, seolah baru menyadari kehadiran mereka. "Iya," jawabnya. "Yuk, pulang." Dalam perjalanan, Devi duduk diam di belakang Raka. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan bagaimana ayahnya mendengar kalimat itu, bagaimana harga dirinya sebagai anak terkoyak. Ia ingin berteriak, ingin meminta penjelasan, ingin marah. Tapi setiap emosi itu terhenti di tenggorokan. Sesampainya di rumah, Raka kembali membicarakan rencana-rencananya. Devi mendengarkan setengah hati. Ia merasa ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Jarak yang dibangun oleh keyakinan Raka dan diamnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Devi merasakan kemarahan yang tidak langsung berubah menjadi rasa bersalah. Malam itu, Devi menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak sama, tapi matanya berbeda. Ada luka yang terbuka, luka harga diri yang selama ini ia tutupi dengan kesabaran. Ia menyadari, diam tidak lagi terasa aman. Namun ia juga belum siap melawan. Ia keluar dari kamar mandi dan melihat ponselnya bergetar. Pesan dari Raka tentang daftar pengeluaran yang harus dipotong. Devi membaca pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Keputusan kecil itu terasa berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya tidak langsung patuh. Di dalam dadanya, ada tekanan baru yang tumbuh. Pertanyaan tentang sampai kapan ia harus mengorbankan dirinya demi ketenangan semu yang kian rapuh. Pesan Raka yang semalam tak Devi balas kini berubah menjadi sikap. Pagi itu, udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Raka tidak menegur, tidak menyindir, tapi cara ia meletakkan ponsel di meja makan, dengan layar terbuka, daftar pengeluaran terpampang jelas, cukup untuk memberitahu bahwa percakapan yang dihindari Devi akan tetap terjadi. "Kita harus serius," kata Raka akhirnya, memecah keheningan. Nadanya tenang, terlalu tenang. "Kalau mau masa depan yang layak, kita harus tegas dari sekarang." Devi duduk berhadapan dengannya, tangan terlipat di pangkuan. Ia sudah menebak arah pembicaraan ini, tapi tetap berharap salah. "Tegas soal apa?" tanyanya pelan. Raka menunjuk layar ponsel. "Ini, pengiriman uang bulanan ke rumah bapakmu." Ia mengangkat pandangannya, menatap Devi lurus. "Hentikan." Kata itu jatuh seperti palu. Devi menghirup napas, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Itu bukan jumlah besar," katanya. "Cuma untuk obat." Raka menggeleng. "Sekarang mungkin kecil. Tapi kebiasaan itu yang bikin kita nggak pernah maju." Ia menyandarkan punggung, seolah argumennya sudah selesai. "Aku nggak mau nanti, saat kesempatan besar datang, kita masih sibuk menutup lubang-lubang lama." Kesempatan besar. Devi kembali mendengar kata itu, kali ini dengan makna yang lebih menakutkan. "Ini tentang kabar itu?" tanyanya. "Ya," jawab Raka cepat. "Aku nggak mau gagal lagi. Sekali ini, aku mau hidup yang lebih baik." Devi menatap wajah suaminya, mencari celah empati. Yang ia temukan justru keyakinan yang mengeras. Ia sadar, perdebatan ini bukan soal angka, melainkan tentang prioritas. Dan ia, bersama keluarganya, tidak termasuk di dalamnya. "Aku cuma minta kamu mengerti," lanjut Raka. "Sebagai istri." Kata istri itu menusuk. Devi mengangguk pelan. Ia tahu, penolakannya akan dibaca sebagai pembangkangan. Diamnya akan dibaca sebagai persetujuan. Dalam kepalanya, suara Maya terngiang, tapi ia menekannya. "Baik," ucapnya akhirnya, hampir berbisik. Raka tersenyum tipis, lega. "Ini demi kita," katanya, lalu beranjak pergi. Siang itu, Devi berjalan menuju rumah Pak Surya dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Uang yang biasanya ia sisihkan tetap ada di tasnya,
tapi terasa seperti benda terlarang. Setiap langkah mendekatkannya pada keputusan yang tidak ia yakini. Pak Surya menyambutnya seperti biasa, dengan senyum yang membuat Devi semakin merasa kecil. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Devi memandangi tangan ayahnya yang kini lebih sering gemetar halus. Kata-kata yang ia siapkan semalaman mendadak menguap. "Ada apa?" tanya Pak Surya lembut, menangkap kegelisahan itu. Devi menelan ludah. "Aku mau minta maaf, Pak." Suaranya bergetar. "Untuk sementara, aku nggak bisa bantu seperti biasanya." Kalimat itu akhirnya keluar. Tapi rasanya seperti mengkhianati sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Devi menunggu reaksi, kecewa, marah, atau setidaknya keberatan. Namun Pak Surya hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti saat ia kecil. Saat Devi pulang membawa nilai buruk. "Nggak apa-apa," kata Pak Surya ringan. "Kamu sudah cukup." Jawaban itu justru membuat dada Devi sesak. "Tapi obat." "Ayah masih bisa mengatur," potong Pak Surya, tetap tersenyum. Ada ketenangan di matanya, ketenangan yang terasa menyembunyikan sesuatu. Devi ingin bertanya, ingin memastikan, tapi ia takut mendengar jawaban yang akan membuatnya semakin bersalah. Mereka mengobrol sebentar tentang hal-hal kecil. Cuaca, tetangga, tanaman di halaman. Tidak ada keluhan. Tidak ada tuntutan. Saat pamit, Pak Surya menepuk punggung tangan Devi, seolah memberi izin untuk pergi tanpa beban. Tapi justru itulah yang membuat beban itu semakin berat. Dalam perjalanan pulang, perasaan bersalah bercampur dengan kemarahan yang mulai berani muncul. Bukan pada ayahnya, melainkan pada dirinya sendiri. Ia marah karena menuruti. Marah karena memilih aman. Marah karena membiarkan kata masa depan menghapus kewajiban yang ia yakini. Malamnya, Raka tampak puas. Ia bercerita tentang langkah-langkah baru yang akan ia ambil, tentang hidup yang akan mereka bangun. Devi mendengarkan sambil mengangguk, tapi pikirannya melayang pada senyum ayahnya yang terlalu tenang. Saat Raka tertidur, Devi bangun perlahan. Ia membuka tasnya dan menatap uang yang masih tersisa. Tangannya gemetar. Ia tahu, apapun yang ia lakukan malam ini akan membawa konsekuensi. Setelah ragu sejenak, ia menyelipkan sebagian kecil uang itu ke dalam amplop kosong, bukan untuk dikirim, tapi untuk disimpan diam-diam. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Devi berbaring kembali, jantungnya berdebar. Ia belum melawan, belum berani menentang. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih tidak sepenuhnya patuh. Dan di balik rasa bersalah yang masih menempel, ada kemarahan sunyi yang mulai menemukan arah. Amplop kosong itu masih terselip di dalam tas Devi ketika pagi datang. Isinya sedikit, tapi keberadaannya membuat Devi gelisah, seolah ia menyimpan rahasia besar. Ia bangun lebih awal, berharap bisa menenangkan diri sebelum Raka terjaga. Namun saat ia keluar kamar, suara Raka sudah terdengar di ruang tamu, berbicara dengan nada rendah namun cepat, nada yang belakangan semakin sering ia dengar. "Ya, aku juga mikir begitu," kata Raka ke arah ponsel. "Makanya harus diatur dari sekarang." Devi berhenti di ambang pintu dapur. Ia tidak berniat menguping, tapi nama yang disebut Raka membuatnya tak bergerak. "Dika," kata Raka, seolah menegaskan lawan bicaranya. Devi mengenal suara itu, adik Raka, yang selalu punya komentar tentang hidup mereka meski jarang benar-benar terlibat. "Jangan naif," lanjut Raka. "Aku tahu." Percakapan terputus ketika Raka menoleh dan melihat Devi. Ia mematikan telepon tanpa penjelasan. "Kamu sudah bangun," katanya singkat. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang tegang. Raka memecahkannya dengan membuka topik yang terasa seperti lanjutan dari telepon tadi. "Aku baru ngomong sama Dika," katanya. "Dia ngingetin aku." "Mengingatkan soal apa?" tanya Devi, meski ia sudah merasakan jawabannya. "Soal warisan itu," jawab Raka tanpa ragu. Dia bilang, "Nanti banyak orang yang tiba-tiba merasa berhak. Termasuk kamu." Kalimat itu membuat Devi menegakkan punggung. "Maksudmu?" tanyanya pelan. Raka menatapnya, kali ini lebih tajam. "Jangan salah paham. Aku cuma mau adil. Selama ini aku yang kerja keras.
Jangan sampai nanti, orang yang gak ikut berjuang ikut menikmati hasilnya. Devi merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan karena dituduh, melainkan karena tuduhan itu datang dari orang yang seharusnya paling mengenalnya. Aku nggak pernah minta apa-apa, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Itu sekarang, potong Raka. Situasi bisa mengubah orang. Devi terdiam. Ia menyadari, kata-kata Dika telah menemukan tempat subur dalam pikiran Raka. Dan ia tidak punya ruang untuk membela diri tanpa dianggap defensif. Siang itu, Raka pulang lebih awal. Ia membawa map tipis dan langsung duduk di meja makan. Mulai sekarang, kita atur ulang semuanya, katanya. Biar jelas. Ia membuka map itu, rekening, catatan pengeluaran, bahkan kartu ATM Devi yang sudah lama ia pegang. Lebih baik satu pintu, lanjutnya. Biar nggak ada kebocoran. Devi menatap kartu itu, jantungnya berdebar. Aku butuh itu, katanya. Untuk keperluan sehari-hari. Raka mengangguk seolah memahami, tapi tetap memasukkan kartu itu ke dalam map. Aku kasih uang mingguan, katanya. Kalau perlu apa-apa, bilang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Devi, artinya besar. Ia merasa seperti anak kecil yang harus meminta izin untuk setiap langkah. Ini berlebihan, katanya, berusaha tetap tenang. Raka menghela napas, jelas kesal. Kamu terlalu sensitif, katanya. Aku cuma mau melindungi kita. Devi ingin tertawa, tapi yang keluar justru rasa sesak. Ia pergi ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan kendali. Bukan hanya atas uang, tapi atas pilihan hidupnya sendiri. Sore hari, Devi berniat mengunjungi Pak Surya. Ia bersiap, mengambil tas, tapi Raka menghentikannya di pintu. Mau kemana? Tanyanya. Ke rumah Bapak, jawab Devi. Raka menggeleng. Tunda dulu. Kita lagi banyak yang harus dibenahi. Devi menatapnya, terkejut. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Ia merasakan amarah naik, tapi juga ketakutan. Ia menurunkan tasnya perlahan. Baik, katanya. Malam itu, Devi duduk sendirian di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin kecil. Wajah itu tampak asing. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia membuat keputusan tanpa mempertimbangkan reaksi Raka. Jawabannya tidak jelas. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya yang menanyakan kabarnya. Devi mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia takut jika kata-kata itu keluar, ia tak bisa menariknya kembali. Saat ia kembali ke kamar, Raka sudah tidur. Devi membuka tasnya, memastikan amplop itu masih ada. Ia menyentuhnya perlahan, seolah mencari pegangan. Di dalam dadanya, ada tekanan baru, kesadaran bahwa jika ia terus diam, hidupnya akan sepenuhnya diatur orang lain. Untuk pertama kalinya, Devi mempertimbangkan sesuatu yang lebih berisiko dari sekadar menyimpan uang. Menyimpan niat untuk melawan, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Niat untuk melawan itu masih berupa bayangan samar ketika Devi terbangun pagi itu. Ia belum berani menyebutnya keputusan. Hanya sebuah dorongan halus yang membuat tidurnya gelisah. Raka sudah tidak ada di sampingnya. Dari ruang tamu, terdengar suara percakapan pelan namun tegang. Suara Raka dan seseorang yang Devi kenal terlalu baik. Ibu cuma mau kamu hati-hati. Suara Bu Ningsih terdengar jelas, meski ditahan. Jangan sampai nanti, apa yang harusnya jadi milik keluarga, jatuh ke tangan orang luar. Devi berhenti melangkah. Kata orang luar itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Ia berdiri di balik pintu kamar, jantungnya berdebar. Ia tahu, dalam percakapan itu, ia bukan bagian dari keluarga yang dimaksud. Aku ngerti, Bu, jawab Raka. Makanya aku lagi beresin semuanya. Jangan cuma ngerti, desak Bu Ningsih. Pastikan. Kamu suami, kamu kepala keluarga. Jangan lemah. Devi merasakan lututnya melemas. Ia ingin masuk, ingin menegaskan posisinya, tapi tubuhnya menolak. Ia memilih diam, lagi. Namun kali ini, diam itu terasa berbeda, bukan lagi perlindungan,
melainkan bukti bahwa ia memang dianggap tidak ada. Percakapan berakhir dengan suara pintu tertutup. Devi kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan memeluk dirinya sendiri. Ia mengingat awal pernikahan mereka, ketika Raka pernah berkata bahwa rumah tangga adalah tentang kita. Kini, kata itu menyempit, mengecualikannya sedikit demi sedikit. Siang itu, Raka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia makan, berbicara tentang pekerjaan, bahkan tersenyum sesekali. Devi mengamati, mencoba menemukan sisa kehangatan yang bisa ia yakini sebagai cinta. Tapi setiap senyum terasa seperti topeng. Ia mulai bertanya dalam hati, sejak kapan cinta harus disertai perhitungan dan kecurigaan? Ia meninggalkan rumah dengan alasan belanja, tapi langkahnya membawanya ke tempat lain. Maya sedang menunggunya di taman kecil dekat kantor. Begitu melihat wajah Devi, Maya langsung tahu ada sesuatu yang berubah. "Kamu kenapa?" tanya Maya, lembut namun tegas. Devi duduk di bangku taman, menatap pepohonan yang bergoyang pelan. "Aku dengar sesuatu," katanya akhirnya. Ia menceritakan percakapan pagi itu, memilih kata-kata dengan hati-hati, seolah takut mengkhianati seseorang. Namun setiap kalimat yang keluar justru membuatnya semakin sadar akan kenyataan. Maya mendengarkan tanpa menyela. Ketika Devi selesai, Maya menghela napas panjang. "Devi," katanya, "kalau kamu terus dibiarkan dianggap orang luar, lama-lama kamu akan merasa asing di hidupmu sendiri." Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Devi menunduk. "Aku masih istrinya," katanya, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. "Status nggak selalu berarti dihargai," jawab Maya pelan. "Kamu perlu mulai mikir, batas kamu di mana? Apa yang masih bisa kamu terima, dan apa yang sudah melukai kamu?" Devi terdiam. Kata batas terasa asing. Selama ini, ia hidup tanpa garis itu, membiarkan orang lain menentukan sejauh apa ia harus mengalah. "Kalau aku mulai pasang batas," katanya ragu, "aku takut semuanya makin rusak." Maya menatapnya dengan mata yang penuh empati. "Yang rusak itu bukan karena batas," katanya, "tapi karena kamu terus dilanggar." Perkataan itu tinggal lama di benak Devi. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan kembali setiap kejadian. Ucapan Bu Ningsih, sikap Raka, kontrol yang semakin ketat. Ia menyadari, ia bukan hanya kehilangan kendali, tapi juga kepercayaan. Cinta yang ia pegang selama ini mulai tampak rapuh, bergantung pada kondisi dan kemungkinan. Malamnya, Devi duduk di kamar, membuka amplop kecil yang masih ia sembunyikan. Ia menghitung isinya, lalu menyimpannya kembali dengan lebih rapi. Ini bukan soal uang lagi, melainkan soal ruang aman yang ia ciptakan sendiri. Dari ruang tamu, suara Raka terdengar berbicara di telepon lagi, kali ini dengan nada yakin. Devi tidak mendekat. Ia hanya memejamkan mata, merasakan tekanan batin yang kian menguat. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Jika ia terus dianggap orang luar, apakah cinta ini masih layak dipertahankan? Pertanyaan itu belum membutuhkan jawaban. Tapi malam itu, Devi mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia menyimpan nomor pengacara yang direkomendasikan Maya di ponselnya, bukan untuk bertindak, melainkan untuk berjaga-jaga. Di dalam diamnya, ia mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, meski hatinya masih berharap pada yang sebaliknya. Nomor itu masih tersimpan di ponsel Devi ketika pagi itu pintu rumah diketuk. Ia sempat menatap layar ponselnya sejenak sebelum bangkit, seolah keberadaan nomor itu saja sudah mengubah cara ia memandang hidupnya sendiri. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Devi membuka pintu dan mendapati seorang kurir berdiri dengan map coklat di tangan. "Atas nama Raka dan Devi," kata kurir itu singkat. Devi menerima map tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Ada lambang kantor notaris di sudutnya. Ia belum membukanya, tapi perasaannya langsung tidak tenang. Map itu terasa lebih berat dari kertas biasa. Ia menaruhnya di meja makan, menunggu Raka yang baru saja keluar kamar. "Apa itu?" tanya Raka. Matanya langsung berbinar begitu melihat amplop resmi itu. "Surat," jawab Devi pelan. "Dari notaris." Raka meraih map itu tanpa menunggu, membukanya dengan cepat. Matanya menyapu isi surat, lalu ia tersenyum puas. "Tuh kan," katanya.
Akhirnya dipanggil juga. Formalitas sebelum semuanya beres. Devi membaca surat itu dari balik bahu Raka. Tertulis jelas, panggilan resmi untuk mereka berdua, pada hari dan jam tertentu. Tidak ada detail lain. Tidak ada angka. Tidak ada kepastian. Hanya undangan untuk hadir. Kenapa harus aku juga? Tanya Devi tanpa sadar. Raka menoleh, sedikit heran. Ya karena kamu istriku, katanya ringan. Pasti cuma tanda tangan atau saksi. Prosedur. Nada itu membuat Devi kembali merasa kecil. Ia mengangguk, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mengganjal. Ia teringat kembali pada senyum Pak Surya yang terlalu tenang, pada caranya menerima semua tanpa protes. Pada rahasia yang terasa menggantung di udara setiap kali ia berkunjung. Raka menghabiskan pagi itu dengan menelepon beberapa orang. Dika salah satunya. Devi mendengar namanya disebut berkali-kali, diselingi tawa kecil Raka. Iya, tinggal nunggu aja, kata Raka. Sebentar lagi. Devi memilih masuk ke kamar, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi surat fotokopi yang ia pegang. Ia merasa berada di ambang sesuatu yang besar, tapi tidak tahu bentuknya. Firat itu membuatnya gelisah, bukan karena harapan, melainkan karena ketakutan. Siang hari, Devi memutuskan mengunjungi Pak Surya. Ia membawa buah tangan sederhana, seperti biasa. Pak Surya menyambutnya dengan wajah yang sama, tenang, seolah tidak ada apapun di dunia yang bisa menggoyahkannya. Devi duduk di hadapannya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada kabar? Tanya Pak Surya sambil menuang teh. Ada surat dari notaris. Jawab Devi jujur. Aku dan Raka dipanggil. Pak Surya berhenti sejenak, lalu tersenyum. Senyum itu tipis, hampir tak terlihat. Oh, katanya pelan. Ya, datang saja. Tidak ada kejutan. Tidak ada penjelasan. Sikap itu justru membuat Devi semakin resah. Bapak enggak khawatir? Tanyanya. Pak Surya menggeleng. Semua sudah ada jalannya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Devi merasakan ada makna lain di baliknya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan ayahnya membuatnya ragu. Ada keteguhan di sana, seolah Pak Surya sedang memegang kendali atas sesuatu yang Devi belum tahu. Dalam perjalanan pulang, Devi mengulang percakapan itu di kepalanya. Ia menyadari, ayahnya tidak pernah terlihat cemas sejak kabar warisan itu muncul. Tidak seperti Raka yang penuh rencana, atau Buningsih yang penuh desakan. Pak Surya justru seperti orang yang sudah selesai dengan urusannya. Malam itu, Raka kembali membicarakan masa depan dengan nada optimistis. Ia menyebutkan kemungkinan pindah rumah, investasi, bahkan rencana liburan. Devi mendengarkan, tapi kali ini ia tidak mengangguk otomatis. Ia menyadari jarak emosional yang semakin jelas. Raka berbicara tentang aku dan punya, jarang sekali tentang kita. Saat Raka tertidur, Devi membuka kembali surat itu. Ia membaca setiap kata, mencari petunjuk tersembunyi. Tidak ada. Namun firasat itu tetap ada, semakin kuat. Ia menyentuh amplop itu, lalu ponselnya, memastikan nomor pengacara itu masih tersimpan. Untuk pertama kalinya, Devi mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari, bahwa panggilan ini bukan sekadar formalitas, dan bahwa apapun yang akan terungkap nanti bisa mengubah posisinya sepenuhnya. Dengan napas tertahan, ia menyimpan surat itu di tempat aman, menyadari bahwa langkah selanjutnya akan membawanya ke titik tanpa kembali. Surat dari notaris itu masih tersimpan rapi di dalam tas Devi ketika Pak Surya memanggilnya datang pagi itu. Devi berangkat dengan perasaan tak menentu. Firasat aneh yang sejak kemarin tak mau pergi justru semakin menekan dadanya. Ia berharap ayahnya hanya ingin menanyakan hal biasa. Tapi dari cara Pak Surya menyeduh teh tanpa banyak bicara, Devi tahu percakapan ini tidak akan ringan. Kamu harus datang sendiri ke pertemuan berikutnya, kata Pak Surya akhirnya, tanpa menatap Devi. Kalimat itu membuat Devi menegang. Sendiri? Ulangnya, nyaris berbisik. Tapi Raka. Bukan yang ini. Potong Pak Surya lembut, tapi tegas. Ia akhirnya menatap Devi, tatapan yang jarang ia lihat, penuh keyakinan, seolah tidak memberi ruang tawar. Ini penting. Untuk kamu.
Devi menelan ludah. Ia ingin bertanya kenapa. Ingin tahu apa yang sedang disembunyikan ayahnya di balik ketenangan itu. Namun tatapan Pak Surya membuatnya ragu. Kalau Raka tanya. Devi mencoba mencari celah. Pak Surya tersenyum tipis. Katakan saja ini permintaan ayah. Permintaan itu terasa sederhana, tapi bebannya berat. Devi mengangguk pelan, meski di dalam dirinya ada perlawanan yang ingin keluar. Ia pulang dengan langkah gontai, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia akan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan penuh Raka. Sore itu, Devi memberanikan diri menyampaikan permintaan ayahnya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Raka sedang memeriksa ponselnya. Wajahnya tampak lelah tapi penuh fokus. Bapak minta aku datang sendiri ke pertemuan berikutnya, kata Devi pelan. Raka mengangkat kepala, alisnya berkerut. Maksudnya? Tanyanya. Katanya, ini penting, jawab Devi, memilih kata-kata dengan hati-hati. Raka tertawa kecil, tapi tawanya tidak sampai ke mata. Penting apanya sampai aku nggak boleh ikut? Ia menyandarkan punggung, menatap Devi seolah mencoba membaca sesuatu. Kamu yakin gak ada apa-apa? Pertanyaan itu membuat jantung Devi berdegup lebih cepat. Aku juga gak tahu, katanya jujur. Tapi ini permintaan Bapak. Raka terdiam sejenak, lalu berdiri. Aku gak suka ini, katanya. Kita ini suami istri. Gak ada yang disembunyikan. Devi merasakan tekanan di tenggorokannya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia juga merasa tertekan, bahwa ia hanya menuruti ayahnya. Tapi setiap kata terasa berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Aku cuma ikut, katanya akhirnya. Raka menatapnya lama. Atau kamu memang mau ikut sendirian, katanya pelan, tapi tajam. Biar bisa ngatur sendiri. Kalimat itu menusuk. Devi menggeleng cepat. Bukan begitu. Ya sudah, kata Raka, memalingkan wajah. Lakukan saja. Nada itu dingin, dan Devi tahu, kecurigaan sudah mulai berakar. Malamnya, Devi sulit tidur. Ia berbaring memunggungi Raka, mendengar napas suaminya yang berat. Setiap gerak kecil membuatnya tegang. Ia merasa seperti berjalan di atas garis tipis. Salah langkah sedikit saja, semuanya bisa runtuh. Keesokan harinya, Raka mulai bersikap berbeda. Ia menanyakan kemana Devi pergi dengan detail yang tidak biasa, memeriksa ponselnya lebih sering, bahkan menyinggung soal pengeluaran kecil. Devi merasakan ruang geraknya semakin sempit. Ia bertemu Maya di sela jam istirahat. Maya langsung menangkap kegelisahan itu. Kamu kenapa lagi? Tanyanya. Devi menceritakan permintaan Pak Surya dan reaksi Raka. Maya menghela napas. Aku tahu ini berat, katanya. Tapi kadang, kamu memang harus melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, meski orang lain gak suka. Devi menggenggam cangkirnya erat. Aku takut ini bikin semuanya makin buruk. Maya menatapnya dengan serius. Atau ini justru awal kamu tahu siapa yang benar-benar berdiri di pihakmu. Kata-kata itu membuat Devi terdiam lama. Ia pulang dengan pikiran penuh. Di rumah, Raka tampak lebih pendiam, tapi matanya terus mengawasi. Devi merasakan tekanan batin yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi hanya soal harga diri, melainkan soal kepercayaan. Malam itu, Devi membuka kalender di ponselnya dan menandai tanggal pertemuan berikutnya. Ia tahu, menghadiri pertemuan itu sendirian bukan sekadar menuruti ayahnya. Itu adalah langkah kecil yang berisiko, langkah yang bisa mempercepat konflik yang selama ini ia coba hindari. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menghapus tanda itu. Ia membiarkannya ada, sebagai pengingat bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tanggal yang Devi tandai di kalender akhirnya datang. Sejak bangun pagi, dadanya terasa berat, seolah setiap napas membawa beban yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia bersiap tanpa banyak bicara. Raka memperhatikannya dari ambang pintu, tatapannya tajam, penuh tanya yang tak diucapkan. Kamu yakin gak perlu aku antar? Tanya Raka, suaranya terdengar biasa, tapi rahangnya mengeras. Ayah minta aku datang sendiri, jawab Devi singkat. Ia tidak menatap Raka, takut sorot matanya akan melemahkan tekad tipis yang ia kumpulkan sejak semalam.
Raka tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil ponselnya. Diam itu terasa lebih menekan daripada pertengkaran. Devi melangkah keluar rumah dengan perasaan seolah meninggalkan sesuatu yang rapuh di belakangnya. Kantor notaris itu berada di bangunan lama yang terawat rapi. Devi duduk di ruang tunggu, menggenggam tasnya erat. Setiap detik terasa lambat. Ketika namanya dipanggil, jantungnya berdegup lebih kencang. Notaris Arman menyambutnya dengan sikap profesional, tenang, netral, dan menjaga jarak emosional. Devi mengenalnya sebagai sosok yang mengurus urusan hukum keluarga jauh sebelum semua ini menjadi rumit. "Silakan duduk, Bu Devi," kata notaris Arman. Pertemuan itu berlangsung singkat, lebih singkat dari yang Devi bayangkan. Tidak ada pembacaan angka, tidak ada pengumuman besar. Namun satu kalimat membuat dunia Devi sedikit bergeser dari porosnya. "Dalam konteks pengurusan warisan ini, nama Ibu Devi tercantum," kata notaris Arman, sambil membolak-balik berkas. Nada suaranya datar, seolah menyebutkan hal biasa. Devi menegakkan punggung. "Tercantum, bagaimana maksudnya?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Untuk detailnya, akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya," jawab notaris Arman. "Hari ini saya hanya memastikan kehadiran dan kesesuaian data. Itu saja. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada kejelasan yang bisa dipegang." Devi keluar dari ruangan dengan kepala penuh tanda tanya. Nama itu, namanya sendiri, berputar-putar di benaknya. Ia merasa seolah berdiri di depan pintu yang belum dibuka, tapi kuncinya sudah berada di tangannya. Dalam perjalanan pulang, rasa ingin tahu itu tumbuh, bercampur dengan ketakutan. Jika benar ada sesuatu yang berkaitan dengannya, apa artinya bagi hidupnya? Bagi Raka? Bagi ayahnya yang selalu tenang? Sesampainya di rumah, Raka sudah menunggu. Ia berdiri di ruang tamu, seolah sudah menghitung menit sejak Devi pergi. "Gimana?" tanyanya langsung. "Apa yang dibicarakan?" Devi meletakkan tasnya perlahan. "Belum ada detail," jawabnya jujur. "Cuma soal data." Raka menyipitkan mata. "Cuma itu?" Devi mengangguk. Ia tidak berbohong, tapi ia juga tidak menceritakan semuanya. Bukan karena ingin menyembunyikan, melainkan karena ia sendiri belum mengerti apa arti semua ini. Raka melangkah mendekat. "Kamu yakin gak ada yang kamu tutup-tutupi?" Nada suaranya rendah, tapi penuh tekanan. "Kamu kenapa?" Devi akhirnya menatapnya. "Aku juga bingung." "Bingung atau pura-pura?" balas Raka. Ia menghela napas keras. "Dari kemarin kamu makin aneh. Datang sendiri, pulang tanpa cerita jelas. Sekarang namamu tiba-tiba muncul." Devi terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia kira. Ia merasa disudutkan, seolah setiap langkahnya diawasi. "Aku nggak tahu apa-apa," katanya lirih. Raka mengambil ponselnya, lalu menaruhnya kembali. "Aku cuma nggak mau dibohongi," katanya. "Apalagi soal uang." Sejak saat itu, sikap Raka berubah. Ia menanyakan Devi kemana, dengan siapa, bahkan alasan kecil sekalipun. Devi merasakan ruang pribadinya menyempit drastis. Setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan. Setiap jawaban terasa kurang. Malam itu, Devi duduk sendirian di kamar, memeluk lututnya. Takut dan rasa ingin tahu bertarung di dalam dirinya. Ia takut pada kemungkinan yang akan memperburuk hubungannya dengan Raka. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Tentang warisan, tentang peran ayahnya, tentang posisinya sendiri yang selama ini ia anggap lemah. Ia membuka ponsel, menatap nomor notaris Arman yang kini tersimpan. Jarinya sempat melayang di atas layar, ragu untuk menghubungi. Ia tahu, satu langkah kecil ini bisa membawa konsekuensi besar. Di luar kamar, suara Raka terdengar berbicara di telepon, nadanya curiga dan tegang. Devi memejamkan mata, merasakan tekanan batin yang semakin menghimpit. Ia belum siap menghadapi kebenaran, tapi ia juga tak sanggup lagi hidup dalam ketidaktahuan. Malam itu, di antara ketakutan dan rasa ingin tahu, Devi menyadari bahwa ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh untuk mundur tanpa jawaban.
Kegelisahan yang menutup episode sebelumnya belum juga mereda ketika Devi duduk di ruang tamu rumah ayahnya sore itu. Tangannya saling menggenggam, dingin meski cuaca panas. Sejak pulang dari pertemuan dengan notaris, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Nama dirinya disebut dalam konteks warisan. Sikap ayahnya terlalu tenang, dan firasat yang sejak lama ia abaikan kini berdiri tepat di depannya. Pak Surya keluar dari kamar dengan langkah pelan, membawa 2 gelas teh hangat. Wajahnya tetap sama seperti yang selalu Devi kenal. Tenang, bersahaja, tanpa jejak ambisi. Tapi justru ketenangan itu yang membuat dada Devi sesak. Ia merasa seperti anak kecil yang baru sadar selama ini hanya melihat permukaan ayahnya, bukan kedalaman sikapnya. Ayah, suara Devi bergetar saat ia akhirnya bicara. Kenapa ayah minta aku datang sendiri kemarin? Pak Surya meletakkan gelas di meja. Ia duduk berhadapan dengan Devi, menatap putrinya lama, seolah menimbang apakah saatnya sudah tepat. Tidak ada nada menggurui ketika ia menjawab. Karena tidak semua hal aman dibicarakan di depan orang yang salah. Kalimat itu menghantam Devi lebih keras dari teriakan. Ia menelan ludah. Ingatannya melayang pada Raka, pada tatapan penuh hitung-hitungan, pada ucapan-ucapan yang selalu mengaitkan nilai seseorang dengan uang. Selama ini Devi mengira ayahnya diam karena pasrah. Ternyata, diamnya menyimpan alasan. Pak Surya menarik napas panjang. Sebagian aset keluarga, sudah lama ayah siapkan atas namamu. Dunia Devi seperti berhenti bergerak. Ia mematung, tak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Atas nama aku. Pak Surya mengangguk pelan. Tidak semuanya. Dan bukan untuk sekarang. Itu perlindungan. Perlindungan. Kata itu membuat mata Devi panas. Selama ini, ia merasa sendirian. Merasa ayahnya membiarkannya dihina, diremehkan, dianggap beban oleh keluarga Raka. Ia mengira ayahnya tak punya daya. Dan sekarang, kenyataan ini datang seperti tamparan halus yang justru lebih menyakitkan. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Suara Devi pecah. Aku sampai minta maaf karena tidak bisa bantu ayah lagi. Aku pikir ayah butuh aku. Pak Surya tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti saat Devi kecil jatuh dari sepeda. Ayah tidak butuh uangmu, Enam. Ayah hanya ingin kamu aman. Devi menunduk. Dadanya terasa penuh oleh rasa bersalah yang baru kini menemukan bentuknya. Ia teringat bagaimana ia menuruti Raka, memutus bantuan kecil pada ayahnya, seolah ayahnya tak mampu berdiri sendiri. Ia merasa kecil, bukan karena miskin, tapi karena telah meremehkan kekuatan orang yang paling tulus mencintainya. Ayah diam, lanjut Pak Surya, suaranya tetap lembut, karena orang yang terlalu cepat tahu harta sering lupa menghargai manusia. Ayah ingin tahu siapa yang mencintaimu tanpa embel-embel apapun. Kalimat itu membuat bayangan Raka kembali muncul, kali ini dengan wajah berbeda. Setiap kecurigaan, setiap kontrol, setiap kata yang merendahkan, semuanya kini terasa lebih telanjang. Devi menggenggam ujung bajunya, berusaha menahan gemetar. Ia bukan hanya terkejut oleh fakta warisan, tapi oleh kesadaran bahwa selama ini ia membiarkan dirinya diperlakukan rendah, padahal ayahnya diam-diam menjaga pijakan untuknya berdiri. Ponsel Devi bergetar di meja. Nama Raka muncul. Ia tidak langsung mengangkat. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan telepon itu berdering tanpa rasa panik. Ada rasa bersalah, ya. Tapi di balik itu, muncul sesuatu yang asing. Kesadaran bahwa ia punya hak untuk tidak selalu patuh. Ayah tidak ingin kamu berubah, kata Pak Surya, seolah membaca pikirannya. Ayah hanya ingin kamu berhenti merasa kecil. Air mata Devi akhirnya jatuh. Ia mengangguk pelan, merasakan campuran emosi yang tak rapi. Syok, penyesalan, haru, dan kemarahan pada dirinya sendiri. Ia telah lama menilai ayahnya dengan kacamata orang lain, dengan ukuran yang dibuat Raka dan ibunya, dan melupakan bahwa kekuatan tak selalu berisik. Di rumah, malam itu, Raka menyambutnya dengan tatapan curiga. Kemana saja? Tanyanya singkat, nada suaranya menuntut. Ke rumah ayah, jawab Devi pelan. Ngapain lama-lama? Raka mendekat. Ada yang disembunyikan. Biasanya Devi akan menunduk. Kali ini, ia menatap lantai,
Tapi dadanya tidak lagi runtuh. Ia menggeleng. Aku cuma capek. Raka mendecak, jelas tidak puas. Devi masuk ke kamar tanpa menjelaskan lebih jauh. Di balik pintu tertutup, ia bersandar, mengatur napas. Rahasia ayahnya kini menjadi beban sekaligus kekuatan. Ia tahu, mulai hari ini, setiap langkahnya akan lebih berisiko. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi ia sanggup hidup dengan orang yang hanya mencintainya selama ia terlihat kecil? Malam setelah kepulangan Devi dari rumah, ayahnya terasa berbeda. Bukan lebih tenang, justru lebih sunyi dengan cara yang menekan dada. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kamar yang kusam, mencoba menata pikirannya. Rahasia yang kini ia ketahui tidak memberinya rasa aman seketika. Sebaliknya, rahasia itu seperti lampu yang dinyalakan di ruangan gelap, memperlihatkan debu, retakan, dan sesuatu yang selama ini sengaja ia abaikan. Raka masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Aku dengar kamu ke notaris lagi," katanya datar, tapi sorot matanya penuh tuduhan. Devi mengangkat kepala. "Aku cuma dipanggil." "Dipanggil sendirian," potong Raka cepat. "Kamu pikir aku bodoh?" Nada itu, keras, memojokkan, dulu selalu membuat Devi menyusut. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan keberanian penuh, tapi kejernihan. Ia menghela napas. "Aku tidak menyembunyikan apapun." Raka tertawa pendek, sinis. Kalimat klasik orang yang berkhianat. Ia melangkah mendekat. "Kamu kira aku nggak lihat perubahan kamu? Pulang-pulang lebih diam, lebih tenang. Itu tanda orang merasa aman karena pegang kartu." Devi menatap lantai. Kata-kata Raka berputar di kepalanya, menabrak satu sama lain. Berkhianat, kartu, aman. Ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Raka tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang mencari kendali yang hilang. "Kamu ini istriku," lanjut Raka. Suaranya merendah tapi berbahaya. "Apapun yang kamu tahu, harusnya kamu cerita. Atau kamu memang sengaja menyingkirkan aku?" Devi membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia teringat ucapan ayahnya, orang yang terlalu cepat tahu harta sering lupa menghargai manusia. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia ingin mendengar sampai sejauh apa tuduhan itu akan dibangun tanpa bukti. Keesokan paginya, tekanan datang dari arah lain. Bu Ningsih menelepon Raka. Suaranya nyaring bahkan dari dapur. Devi yang sedang menyiapkan teh bisa mendengar potongan kalimatnya. "Jangan sampai kamu kalah langkah, Ka. Kalau benar ada apa-apa, amankan dulu. Jangan lembek sama istri sendiri." Dika menyusul siang harinya. Ia datang dengan senyum tipis yang terlalu cepat berubah jadi nasihat tajam. "Gini aja, Ka," katanya sambil duduk santai. "Kalau dia pegang sesuatu, pastikan kamu juga pegang kendali. Jangan nunggu sampai semuanya diambil alih." Devi melintas di ruang tamu, membawa piring, dan merasakan tatapan mereka mengikutinya. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai variabel yang harus diatur. Saat itu, satu kepingan besar jatuh pada tempatnya. Ini bukan kekhawatiran spontan. Ini pola. Setiap kali Devi ingin bernapas, ada yang menekan. Setiap kali ia ingin membantu ayahnya, ada yang memotong. Setiap kali ia diam, diamnya diartikan sebagai kesalahan. Dan setiap kali ia bicara, bicaranya dipelintir menjadi ancaman. Sore itu, Devi bertemu Maya di warung kecil dekat rumah. Maya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak bedanya khawatir sama mengontrol?" Devi mengaduk tehnya, jari-jarinya gemetar. "Aku baru belajar membedakannya." Maya mengangguk. Orang yang khawatir nanya supaya paham. Orang yang mengontrol nuduh supaya kamu ragu sama dirimu sendiri. Kalimat itu menancap. Devi pulang dengan kepala penuh, tapi langkahnya mantap. Di rumah, Raka kembali menyerangnya dengan pertanyaan yang sama, tuduhan yang sama, nada yang sama. Untuk pertama kalinya, Devi tidak menjelaskan. Ia berkata singkat, "Aku butuh waktu." Raka terdiam, tersinggung. "Sejak kapan kamu berani bilang begitu?" "Sejak aku melihat polanya," jawab Devi dalam hati.
Malam itu, saat Raka tertidur dengan punggung membelakanginya, Devi membuka ponsel. Jarinya berhenti di satu nama, Pak Surya. Ia ragu, lalu mengetik pesan singkat. Ayah, kalau aku datang sendiri lagi, ayah temani aku sampai selesai. Ia menekan kirim sebelum keberaniannya menguap. Pesan itu kecil, sederhana, tapi berisiko. Karena ia tahu, mulai detik itu, ia tidak lagi sepenuhnya patuh pada skenario yang orang lain tuliskan untuk hidupnya. Tekanan dari hari-hari sebelumnya belum sepenuhnya surut ketika Devi kembali melangkah ke kantor notaris. Kali ini, langkahnya lebih pelan. Bukan karena ragu, melainkan karena ia sudah menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan ia dengar. Diam yang ia pelajari bukan lagi bentuk ketakutan, tapi bentuk perlindungan diri. Raka berjalan di depannya. Sejak pagi, wajahnya kaku, rahangnya mengeras seperti orang yang menahan sesuatu agar tidak meledak terlalu cepat. Devi mengenal tanda itu. Dulu, ia akan bersiap meminta maaf, meski tak tahu salahnya di mana. Sekarang, ia hanya mengamati. Di ruang pertemuan, Notaris Arman duduk dengan map-map tersusun rapi. Bu Ningsih sudah lebih dulu hadir, duduk tegak dengan ekspresi yakin, seolah tempat itu adalah ruang kemenangan. Dika bersandar santai di kursi, tapi sorot matanya gelisah, penuh hitung-hitungan. Pak Surya duduk di sisi Devi. Tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak. Kehadirannya saja sudah cukup membuat Devi bernapas sedikit lebih lega. Pertemuan hari ini, ujar Notaris Arman membuka, adalah lanjutan klarifikasi atas beberapa aset yang sebelumnya dipertanyakan. Raka langsung menyela, nadanya tajam. Saya mau kejelasan. Jangan berputar-putar. Notaris Arman mengangguk. Baik. Saya akan sampaikan sesuai data yang ada saat ini. Kata saat ini luput dari perhatian Raka, tapi tidak dari Devi. Beberapa aset, lanjut Notaris Arman, telah tercatat atas nama Ibu Devi sejak beberapa waktu lalu, sesuai dokumen yang sah. Ruangan mendadak terasa menyempit. Raka menoleh cepat ke arah Devi. Apa maksudnya beberapa? Tanyanya, suaranya meninggi. Sejak kapan? Devi membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan dipakai sebagai senjata. Ini tidak mungkin tanpa sepengetahuanku, lanjut Raka, nadanya mulai bergetar. Kamu istriku. Bu Ningsih ikut menyambar. Sudah saya bilang dari awal, Ka, orang luar itu pasti punya niat. Kata orang luar itu menghantam Devi lebih keras dari dugaan. Tapi ia tidak bereaksi. Ia menatap meja, membiarkan mereka berbicara, dan disitulah ia melihat polanya dengan jelas. Setiap tuduhan selalu datang sebelum fakta. Jadi benar. Raka tertawa pendek, penuh cemooh. Selama ini kamu pura-pura miskin, pura-pura nurut, padahal kamu simpan pegangan. Itu tuduhan, kata Notaris Arman dingin. Saya belum menyampaikan keseluruhan. Tidak perlu. Raka membentak, berdiri tiba-tiba. Suaranya menggema di ruangan itu. Cukup jelas siapa yang main belakang. Devi mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak duduk di sana, ia menatap Raka langsung. Bukan dengan amarah. Dengan kejernihan yang membuat Raka semakin tersulut. Kamu menikmati semua ini, ya? Raka menunjuk Devi di depan semua orang. Melihat aku dipermalukan pelan-pelan. Devi menggeleng pelan. Aku tidak menikmati apapun. Jawaban itu tenang. Terlalu tenang untuk ego yang sedang runtuh. Raka tertawa keras. Pahit. Jangan munafik. Dari awal kamu memang beban. Sekarang tiba-tiba jadi pewaris. Pak Surya bangkit setengah. Suaranya rendah tapi tegas. Jaga ucapanmu. Tidak. Raka berbalik tajam. Ini rumah tangga saya. Ia kembali menatap Devi. Wajahnya merah, napasnya berat. Kalau begini caranya, aku tidak mau hidup dengan perempuan licik. Devi merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Bukan cinta, itu sudah lama retak. Yang runtuh adalah harapan terakhir bahwa Raka masih bisa melihatnya sebagai manusia, bukan ancaman. Dengan suara penuh kemarahan dan ego yang hancur,
Raka berkata lantang. Dengan ini, aku jatuhkan talak 3 padamu. Kata-kata itu jatuh berat dan final. Ruangan membeku. Bu Ningsih terdiam. Dika menelan ludah. Notaris Arman menutup mapnya perlahan. Pak Surya memejamkan mata. Devi tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya menarik napas panjang. Napas pertama yang terasa jujur setelah bertahun-tahun. Aku dengar, katanya pelan. Dan aku terima. Ia berdiri. Tidak menoleh. Tidak membalas. Diamnya hari ini bukan kekalahan, melainkan kesadaran penuh bahwa ia tidak lagi harus menjelaskan dirinya pada orang yang sejak awal tak berniat memahami. Saat Devi melangkah keluar ruangan, satu tekanan baru mengikutinya. Talak itu final, tapi kebenaran belum sepenuhnya terbuka. Dan ia tahu, ketika semua terungkap nanti, tidak akan ada jalan kembali untuk siapapun. Talak itu masih bergema di kepala Devi ketika ia membuka pintu rumah. Sunyi menyambutnya, sunyi yang tidak ramah, seperti jeda sebelum sesuatu runtuh. Ia meletakkan tas, melepas sepatu dengan gerakan pelan, lalu berdiri lama di ruang tamu. Rumah ini masih sama, tapi posisinya di dalamnya telah berubah selamanya. Raka duduk di sofa, punggungnya membungkuk, ponsel di tangan. Ia tidak menoleh ketika Devi masuk. Bau kopi pahit menguar, dingin. Devi menarik napas. Ia tahu, jika ia menunda, keberaniannya akan menguap. Hari ini, ia tidak datang untuk berdebat. Ia datang untuk menyebutkan kebenaran, miliknya sendiri. Aku mau bicara, kata Devi akhirnya. Raka menghela napas, seolah ia yang paling lelah di dunia. Apalagi, kamu sudah dapat semuanya. Kalimat itu membuat dada Devi mengencang. Tapi ia tetap melangkah mendekat. Aku belum bicara soal harta. Raka tertawa pendek, sinis. Semua orang bicara soal itu sekarang. Devi berdiri tepat di depannya. Ia menatap wajah yang dulu ia bela mati-matian, wajah yang kini terasa asing. Aku mau bicara soal luka. Raka mengangkat kepala. Drama lagi. Devi menggeleng. Aku tidak sedang minta kamu mengerti. Aku hanya menyebutkan. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak yang selama ini tak pernah ia miliki. Kamu ingat pertama kali kamu bilang aku beban? Katanya bercanda. Aku tertawa, tapi malamnya aku menangis sendirian di kamar mandi. Raka mendengus. Kamu terlalu sensitif. Aku tahu kamu akan bilang begitu, jawab Devi tenang. Setiap kali aku sakit, kamu bilang aku lebay. Ia melanjutkan, suaranya stabil. Kamu ingat waktu aku minta bantu ayah? Kamu bilang, mending kere timbang biayai kalian. Aku diam. Bukan karena setuju. Karena aku takut kamu makin marah. Raka berdiri, mondar-mandir. Aku lagi stres waktu itu. Semua orang juga ngomel kalau tertekan. Dan aku selalu jadi tempat kamu menurunkan tekanan, kata Devi. Aku yang menahan. Raka berhenti. Kamu ini istri. Sudah tugasmu. Kalimat itu seperti pisau tumpul, tidak langsung mematikan, tapi mengiris perlahan. Devi mengangguk kecil. Itu yang kamu yakini. Dan aku yang membiarkan. Ia menyebutkan satu persatu, tanpa menaikkan suara. Kontrol keuangan yang tiba-tiba, larangan-larangan kecil yang dibungkus, demi masa depan. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti, keharusan selalu menjelaskan diri. Setiap kalimat mengubah sesuatu di dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan pelepasan. Raka mengangkat tangan. Stop. Kamu bicara seolah aku penjahat. Aku tidak memberi label, jawab Devi. Aku menyebutkan dampak. Raka menggeleng keras. Kamu lupa aku juga korban keadaan. Ibu menekan, Dika memanas-manasi. Aku cuma berusaha melindungi rumah tangga. Dengan merendahkan aku, tanya Devi pelan. Raka terdiam sesaat, lalu membela diri lagi. Kalau kamu jujur dari awal, semua ini nggak akan terjadi. Devi menatapnya lama. Aku jujur tentang siapa aku. Kamu yang tidak pernah berhenti mengukurnya dengan uang. Kalimat itu menggantung. Raka memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Kamu pintar sekarang. Tidak, kata Devi.
Aku sadar. Ia berdiri. Kaki-kakinya terasa ringan, sekaligus gemetar. Talakmu itu final. Tapi luka-luka ini sudah ada jauh sebelum hari itu. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku datang untuk berhenti memikul semuanya sendirian. Raka tertawa pahit. Jadi kamu mau pergi begitu saja? Devi tidak menjawab langsung. Ia melihat sekeliling rumah, kenangan yang tercampur dengan ketakutan. Aku mau berhenti tinggal di tempat yang membuatku meragukan diriku sendiri. Raka mendekat, nadanya berubah menantang. Jangan sok kuat. Di luar sana kamu sendirian. Devi menatapnya. Tenang. Aku sudah sendirian di sini. Sunyi menutup percakapan itu, berat dan tak bisa dipatahkan. Hubungan mereka tidak lagi sekadar retak. Garis patahnya terlihat jelas, tak bisa disangkal atau ditambal dengan alasan. Devi melangkah ke kamar, mengambil satu tas kecil. Ia memasukkan beberapa pakaian dan dokumen penting. Tangannya bergetar, tapi langkahnya tidak. Di ambang pintu, ia berhenti. Aku akan tinggal sementara di rumah ayah, katanya tanpa menoleh. Bukan untuk kabur. Untuk bernapas. Raka tidak menjawab. Hanya tatapannya yang menyimpan campuran marah dan kehilangan. Devi menutup pintu pelan. Keputusan itu kecil. Sementara, katanya, namun berisiko. Karena begitu ia melangkah keluar malam itu, ia tahu, tidak ada lagi kebohongan yang bisa membuat hubungan ini tampak utuh. Pagi itu udara terasa lebih ringan ketika Devi berdiri di teras rumah ayahnya. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia akhirnya berdiri di tempat yang tidak menuntutnya mengecil. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Bukan oleh tangis, melainkan oleh percakapan-percakapan yang berulang di kepalanya. Kata-kata Raka, tatapan ibunya, dan kalimat ayahnya yang terus bergema. Harga diri tidak diwariskan, ia dipilih. Devi melangkah masuk ke ruang tamu rumah yang pernah ia tinggali bersama Raka. Kali ini, ia datang bukan sebagai istri yang menunggu pengakuan, tapi sebagai perempuan yang telah menentukan batas. Raka sudah menunggu. Wajahnya kusut, matanya cekung, seolah baru menyadari bahwa kemarahan tidak pernah benar-benar menyelamatkan siapapun. Notaris Arman duduk di sisi lain, map di pangkuannya. Kehadirannya bukan untuk mengancam, melainkan menuntaskan. Pak Surya berdiri di dekat jendela, memberi ruang pada Devi untuk memimpin percakapan. Bu Ningsih dan Dika masuk belakangan, langkah mereka tidak lagi penuh keyakinan seperti sebelumnya. Notaris Arman membuka pertemuan dengan suara yang tenang dan tegas. Saya akan menyampaikan klarifikasi akhir. Berdasarkan dokumen yang telah lengkap dan diverifikasi, seluruh aset warisan yang dipermasalahkan tercatat sah atas nama Ibu Devi. Kalimat itu tidak memancing sorak. Ia jatuh seperti palu yang menutup sidang. Bu Ningsih terdiam, bibirnya mengatup keras. Dika menghela napas panjang, mencoba menyusun ulang rencana yang kini tak lagi relevan. Raka menatap meja, wajahnya pucat. Devi tidak bereaksi berlebihan. Tidak ada senyum kemenangan. Ia menatap Raka, bukan untuk menagih penyesalan, melainkan untuk memastikan satu hal. Keputusan yang akan ia ucapkan nanti lahir dari dirinya sendiri. Aku minta kamu pergi, kata Devi akhirnya, suaranya rendah dan stabil. Raka mengangkat kepala, kaget. Karena ini? Tanyanya, menunjuk map notaris. Karena uang. Devi menggeleng. Bukan karena warisan. Ia menarik napas. Karena harga diri. Bu Ningsih melangkah maju, mencoba kembali mengambil kendali. Devi, jangan gegabah. Kamu ini sudah menikah. Talak sudah dijatuhkan. Potong Devi, lembut tapi tegas. Dan keputusan ini bukan untuk didiskusikan. Dika ikut menyela. Nada suaranya kini berhati-hati. Kita bisa cari jalan tengah. Ini keluarga. Devi menatapnya. Keluarga tidak menekan. Tidak memeras. Tidak memanggil orang lain, orang luar, saat merasa terancam. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Bu Ningsih mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya, tidak ada ruang untuk menekan Devi. Tidak ada rasa takut yang bisa dieksploitasi. Raka berdiri, suaranya serak. Aku salah. Aku cuma takut kehilangan.
Kamu kehilangan karena kamu memilih menguasai, jawab Devi. Bukan karena kamu takut. Ia melangkah mendekat, menjaga jarak yang sehat. Aku memintamu pergi bukan untuk menghukummu. Aku memintamu pergi agar aku tidak lagi mengkhianati diriku sendiri. Raka menatap Devi lama. Di matanya, penyesalan akhirnya menemukan bentuk, bukan sebagai alasan, melainkan sebagai kenyataan pahit. Ia melihat semuanya terlambat. Cara ia meremehkan, cara ia mengulang kata-kata ibunya, cara ia menjadikan kecurigaan sebagai kebenaran. Semua itu kini tidak bisa ditarik kembali. Kalau aku berubah? Raka bertanya lirih. Kalau aku perbaiki semuanya? Devi menggeleng pelan. Perubahan yang datang setelah kehilangan bukan janji. Itu pelajaran. Ia menoleh pada Notaris Arman. Tolong siapkan administrasinya. Notaris mengangguk. Pak Surya melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahu putrinya. Tidak ada kata-kata, hanya kehadiran yang menguatkan. Bu Ningsih memalingkan wajah, dan Dika memilih diam. Keduanya sadar, pengaruh mereka telah berakhir. Raka mengambil tasnya. Di ambang pintu, ia berhenti. Aku mencintaimu, katanya, nyaris berbisik. Devi menjawab jujur. Aku mencintai diriku sekarang. Pintu tertutup perlahan. Bukan dengan dentang, melainkan dengan ketenangan yang tidak bisa dipatahkan. Saat Raka melangkah pergi, ia menyadari, bukan warisan yang hilang darinya, melainkan kesempatan untuk memperlakukan seseorang dengan layak. Devi berdiri di ruang tamu, menahan napas sejenak. Keputusan itu benar, tapi tidak ringan. Ada tekanan baru yang menunggunya. Hidup dengan kebenaran penuh, tanpa perisai kebiasaan lama. Ia tahu, hari esok akan menuntut keberanian yang berbeda, bukan untuk bertahan, melainkan untuk melangkah maju. Kepergian Raka meninggalkan ruang yang sunyi, bukan hanya di rumah itu, tetapi di dalam diri Devi. Dampak emosional keputusan terakhirnya belum sepenuhnya reda. Ada kelegaan, ya, namun juga ada kekosongan yang jujur ia akui. Bukan rindu pada Raka, melainkan pada versi dirinya yang dulu rela bertahan demi disebut cukup. Pagi ini, Devi duduk di tepi ranjang, menatap cahaya yang masuk dari celah jendela. Ia menarik napas panjang, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memastikan satu hal, ia masih utuh. Ia memulai hari dengan langkah kecil yang nyata. Devi merapikan dokumen-dokumen yang selama ini membuatnya tertekan, bukan karena nilainya, melainkan karena maknanya. Ia memindahkan semuanya ke satu map sederhana. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada rencana pamer. Ia memilih tinggal sementara di rumah ayahnya, di kamar lama yang dulu terasa sempit, kini terasa jujur. Pak Surya mengetuk pintu, lalu masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya selalu tenang, seperti air yang tak pernah memburu arus. Sarapan sudah siap, katanya. Devi tersenyum kecil. Aku menyusul. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada penjelasan yang dipaksakan. Hingga Pak Surya akhirnya membuka suara. Kamu marah pada ayah? Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Devi. Ia menggeleng pelan. Aku marah pada diriku sendiri. Karena lama mengira ayah diam karena tidak peduli. Pak Surya menatap putrinya, tidak membela diri. Ayah diam karena tahu kamu harus melihat sendiri. Kalau ayah bicara terlalu cepat, kamu akan mengira itu perlindungan. Padahal yang kamu butuhkan adalah kepercayaan. Air mata Devi jatuh, bukan karena luka baru, melainkan karena luka lama yang akhirnya dilepaskan. Maaf, ya. Pak Surya tersenyum. Ayah tidak menunggu maaf. Ayah menunggu kamu pulang. Kalimat itu menutup satu babak yang lama terbuka. Devi berdamai, bukan hanya dengan ayahnya, tetapi dengan masa lalunya sendiri. Ia menyadari, kekuatan ayahnya bukan pada kekayaan yang ia sembunyikan, melainkan pada kesabaran yang ia pegang. Hari-hari berikutnya, Devi menyusun hidupnya dengan ritme baru. Ia menolak beberapa tawaran yang menjanjikan kehidupan cepat. Ia memilih membuka usaha kecil yang dekat dengan kemampuannya. Tidak besar, tidak mencolok. Ia ingin bekerja dengan tenang, pulang tanpa rasa bersalah, dan tidur tanpa rasa takut. Keputusan itu bukan pelarian,
melainkan pernyataan. Suatu sore, Notaris Arman datang sekadar memastikan administrasi terakhir. Ibu Devi tidak ingin mengoptimalkan aset ini, tanyanya hati-hati. Devi menggeleng. Tidak sekarang. Mungkin tidak juga nanti. Saya ingin hidup yang bisa saya jangkau dengan tangan sendiri. Notaris Arman mengangguk, kali ini dengan hormat. Keputusan yang jarang. Yang jarang bukan berarti salah, jawab Devi. Ia juga mendengar kabar tentang Raka, tentang usahanya yang goyah, tentang Buningsih yang mulai kehilangan pengaruh, tentang Dika yang sibuk menyelamatkan diri. Devi mendengarnya tanpa getar. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan membuktikan apapun. Ia belajar satu hal penting. Tidak semua cerita harus ia tanggapi. Pada suatu pagi, Devi berdiri di depan cermin. Ia tidak lagi mencari validasi di sana. Ia melihat seorang perempuan yang memilih batasan sehat, yang tahu kapan berkata tidak, dan kapan melangkah pergi. Kepercayaan dirinya tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari keberanian memilih dirinya sendiri. Ia keluar rumah dengan tas sederhana, matahari hangat menyambut. Langkahnya ringan, bukan karena hidupnya tanpa masalah, melainkan karena ia tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Devi tidak menoleh ke belakang. Bukan karena masa lalunya buruk, tetapi karena ia telah selesai berdamai dengannya. Di hadapannya, hidup mungkin tidak megah, namun jelas. Sederhana, namun bermartabat. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Kadang yang paling melelahkan bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri saat terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Cerita Devi mengingatkan kita bahwa cinta tanpa harga diri akan selalu melukai, dan kesabaran tanpa batas hanya akan mengajarkan orang lain untuk terus menekan. Berani menetapkan batas bukan berarti egois. Itu tanda kita menghargai hidup yang kita jalani. Jangan menunggu hancur untuk memilih diri sendiri. Terima kasih sudah berjalan bersama Devi hingga akhir cerita. Semoga kisah ini menemani, menguatkan, dan memberi keberanian kecil bagi siapapun yang sedang belajar berdiri kembali. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, harga diri, dan harapan.